Kita kaya, siapa mengolahnya? Nikel hebat, tapi sebagian besar oleh China. Dan bicara bauksit, sebagian besar kelola oleh China. Kita tidak ingin pertarungan. Yang kita ingin berikan prioritas adalah menjamin kerjasama ekonomi dengan semuanya, dengan semua pihak. Dan berdasarkan azas kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan. Itu yang terus akan saya tekankan. Hanya di Indonesia negara Islam begini. Ada gap besar. Malaysia juga. Tetapi Malaysia memang penduduk Tionghoa itu 30%. Jadi kalau ekonomi Malaysia di 60% dikuasai orang Tionghoa, itu hanya 1:2. Kita di Indonesia, penduduk Tionghoa itu hanya 4,5%. Tapi menguasai ekonomi lebih 50%. Jadi kekuatan jadi 10 kali lipat daripada jumlahnya. Kita ingin ASEAN itu tidak boleh jadi proksi siapapun. Tidak boleh jadi proksi negara manapun. Kita tidak ingin yang namanya pertarungan. Tidak ingin yang namanya isolasi. Bapak Presiden, kalau kita lihat pertikaian isu maritim dan juga pertikaian sempadan membabitkan Amerika Syarikat dan juga China di sebahagian besar perairan Laut Cina Selatan yang turut merangkumi hampir ke semua negara ASEAN kini semakin memuncak. Dan kalau kita lihat juga dengan rundingan kod tata laku antara China dan juga ASEAN tidak banyak berubah pada tahun 2022. Jadi apa strategi Indonesia bagi memastikan hak dan kepentingan ASEAN dipertahankan? Ya posisi ASEAN jelas bahwa kami ingin Laut Cina Selatan ini jadi kawasan yang stabil, jadi kawasan yang damai, dan jadi kawasan yang sejahtera. Semua anggota ASEAN ingin itu. Dan kuncinya yaitu kepatuhan pada hukum-hukum internasional. Kepatuhan pada UNCLOS 1982. Di situ. Kuncinya di situ. Dan semua klaim yang tidak berdasarkan itu mestinya harus sudah tidak terjadi. Kuncinya ada di situ. Patuhi hukum internasional, yang kedua UNCLOS 1982. Dan ASEAN akan terus mendorong agar stabilitas, perdamaian itu ada di kawasan ini. Stability, perdamaian ada di kawasan itu. Yeah. Baiklah, kalau kita lihat pula kedudukan ASEAN sebenarnya selaku antara kuasa utama di Indo-Pasifik diuji berikutan kemunculan kuat kumpulan kuasa serantau yang membabitkan Jepun, India, Amerika Syarikat dan juga Australia. Dan AUKUS iaitu pakatan membabitkan Amerika Syarikat, Britain dan juga Australia tanpa membabitkan ASEAN. Walaupun matlamat kuat dan AUKUS adalah untuk mempertingkatkan keselamatan serantau, bagaimana Indonesia selaku pengerusi mahu memperkukuhkan semula kedudukan ASEAN dan kekal relevan dalam konteks keselamatan serantau dan juga global ini? Ibu Visa, jadi ASEAN itu adalah satu-satunya organisasi regional di kawasan yang menyediakan beragam kanal diplomatik. Prinsip ASEAN itu kolaborasi, yang kedua kerjasama, yang ketiga pelibatan aktif. Dan kita tidak ingin yang namanya pertarungan, tidak ingin yang namanya isolasi. Dan menurut saya tadi kayak ada Quad, ada AUKUS, itu bisa kita pandang sebagai mitra. Jangan kita pandang sebagai apa? Kita ingin bertarung dengan mereka, enggak. Harus kita pandang sebagai mitra. Apapun yang terkait dengan kawasan ASEAN, kita ingin ASEAN itu betul-betul efektif membuat kawasan ini menjadi kawasan yang stabil, kawasan yang damai. Karena tanpa dua hal itu, enggak mungkin masyarakat, rakyat di ASEAN ini
meraih yang namanya kesejahteraan. Nggak akan. Saya suka apa yang Bapak katakan tentang tanpa adanya dua itu tidak mungkin rakyat ini akan dapat meraih kesejahteraan. Ini yang ingin ditekankan khususnya untuk negara-negara ASEAN ini. Dan kalau kita lihat pula Bapak, sejak kebelakangan ini semakin banyak tuduhan bahawa China mengawal ASEAN secara proksi. Kerana ekonomi majoriti negara serantau dikatakan banyak bergantung kepada China yang juga rakan dagang terbesar ASEAN, mencatatkan suku daripada jumlah dagangan keseluruhan pada 2022 dan China pada masa yang sama menuntut 80% perairan Laut Cina Selatan. Dan bagaimana sebenarnya Indonesia mahu menangani isu ini bagi pihak ASEAN? Ya, bagi Indonesia dalam keketuaan di ASEAN, kita ingin ASEAN itu tidak boleh jadi proksi siapapun. Tidak boleh jadi proksi negara manapun. Jadi ASEAN bersifat terbuka, bersifat inklusif. Sehingga yang kita ingin berikan prioritas adalah menjamin kerjasama ekonomi dengan semuanya, dengan semua pihak. Dan berdasarkan asas kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan. Itu yang terus akan saya tekankan. Jadi yang ingin kita perkuat tidak hanya government to government, tapi juga society to society. Ini yang terus akan kita tekankan. Bukan hanya dari government ke government tetapi society ke society. Iya. Tidak ada proksi, tetapi apa yang ingin ditekankan oleh ASEAN adalah kerjasama ekonomi bersama dengan semua pihak. Kalau kita melihat pula Bapak Presiden tentang ketika majlis penyerahan jawatan pengerusi ASEAN oleh Kemboja kepada Indonesia di Phnom Penh pada November yang lalu, Presiden sendiri memberi bayangan bahawa pembangunan ekonomi akan menjadi teras utama sepanjang tempoh Indonesia mempengerusikan ASEAN. Jadi, kalau Bapak boleh kongsikan apa pelan ekonomi yang bakal dirangka untuk memacu pertumbuhan ASEAN ini? Ya, goalnya adalah epicentrum of growth. Goalnya di situ, epicentrum of growth. Jadi ASEAN harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan dan lebih besar lagi di dunia. Karena kita memiliki potensi yang besar. ASEAN memiliki potensi yang besar. Penduduknya 650 juta, ini kekuatan besar. Pertama. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi kita, ekonomi growth kita selalu di atas rata-rata dunia. Ini tinggi sih, paling tinggi kita, kawasan kita ini, pertumbuhan ekonominya. Ini harus, potensi ini harus menjadi kekuatan ASEAN. Sehingga program utama ASEAN yaitu pembangunan infrastruktur harus baik, yang berkaitan dengan percepatan infrastruktur di Indo-Pasifik harus baik. Baik yang berkaitan dengan pelabuhan, airport, jalan, semuanya, pembangkit listrik, harus baik. Kemudian yang kedua, memperkuat ketahanan pangan. Hati-hati, ini harus menjadi catatan. Ketahanan pangan di ASEAN harus menjadi catatan. Jangan sampai kita sangat tergantung dengan negara-negara di luar kawasan. Yang saya lihat gandum ini hampir 99% kita impor. Ya. Ini berbahaya, harus dipikirkan ketahanan pangan kita. Kemudian yang ketiga, mendorong transformasi digital. Penting, karena eranya sudah era digital seperti ini, harus transformasi di digital, baik untuk pemerintah, government, untuk perdagangan, untuk industri, semuanya harus dipercepat, dimulai dan dipercepat. Yang keempat, mengembangkan ekosistem besar untuk kendaraan listrik, sehingga selain menurunkan emisi karbon, kita ingin ASEAN ini juga menjadi pusat pengembangan industri kendaraan listrik. Jadi mobil listrik, kendaraan listrik harus betul-betul menjadi kekuatan ASEAN.